pada pagi hari ini. Perkenankan saya membacakan tata tertib peserta diskusi online keteladanan Wali Songo dalam menciptakan moderasi beragama di era Postrat. Yang pertama, peserta masuk Zoom pada pukul 9 WIB. Peserta diskusi online dimohon mengikuti acara dari awal hingga akhir. Peserta dimohon menggunakan nama asli sebagai identitas diri. Pada saat narasumber menyampaikan materi, peserta wajib menghidupkan kamera dan mematikan audio sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Yang selanjutnya, jika ada peserta yang ingin bertanya, silakan melambaikan tangan terlebih dahulu, kemudian menyebutkan nama dan pertanyaan. Kemudian, peserta wajib mengisi absensi kehadiran yang akan disematkan di komentar Zoom. Baik, untuk teman-teman peserta diskusi online kali ini, untuk acaranya kita mulai jam 9:15 tepat, G. Baik, mari kita mulai diskusi online kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Imam Taufik MAG, yang saya hormati Ketua LP2M UIN Wali Songo Semarang, Dr. Haji Ahmad Arif Junaidi AG, yang saya hormati Kepala Pusat PPM UIN Wali Songo Semarang, Bapak Muhammad Rikza Hamami SPDI MSI, yang saya hormati dosen pembimbing lapangan kelompok 83 KKN RDR 77, Ibu Ulin Nihayah MPDI, yang saya hormati narasumber diskusi online Ibu Nurul Azizah SPDI MPD, serta para peserta diskusi online yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad jema'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah berbarokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari menuju zaman Islamiyah dengan ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, perkenalkan saya, Rahma Nur Fitria, sebagai pembawa acara pada diskusi online kita pada pagi hari ini, yang bertemakan keteladanan Wali Songo dalam menciptakan moderasi beragama di era Postrat. Nah, pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara.
acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni keynote speech. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, sesi tanya jawab. Acara yang kelima, dokumentasi. Dan acara yang terakhir yakni penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka pembukaan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni keynote speech dari Ibu Ulin Nihayah MPDI selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 83 KKN RDR 77. Kepada beliau, Ibu Ulin Nihayah MPDI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Salatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu Nurul Azizah SPDI MPD selaku narasumber pada pagi hari ini, yang saya banggakan koordinator kelompok serta kawan-kawan peserta KKN RDR 77 kelompok 83 serta tak lupa peserta jamaah webinar Zoomiyah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita diberikan kesempatan bersua di majelis ilmu melalui platform Zoom dalam kegiatan webinar moderasi beragama tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sang motivator dan teladan moderat, teladan umat yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir yaumul qiyamah. Kawan-kawan peserta webinar Zoomiyah yang berbahagia, wabil khusus peserta KKN RDR 77 kelompok 83 yang berbahagia. Kegiatan webinar pagi hari ini merupakan kegiatan webinar kedua kawan-kawan KKN RDR kelompok 83, di mana kawan-kawan sudah melakukan ikhtiar mengabdi di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan KKN RDR adalah ikhtiar dalam mewujudkan Sri Dharma perguruan tinggi, diantaranya penelitian, pengajaran, dan pengabdian melalui penyuluhan moderasi beragama dan peran wali songo yang dilakukan pada pagi hari ini. Kawan-kawan peserta webinar yang berbahagia, moderasi beragama merupakan suatu hal yang mahal di tengah globalisasi, di tengah tumbuhnya teknologi informasi yang semakin masif. Bahkan di tengah pluralisme Indonesia, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia ini bukan hanya berbagai macam suku, tetapi juga bermacam-macam agama. Beberapa kota bahkan sudah susah payah mewujudkan keamanan serta mewujudkan persatuan dalam moderasi beragama, dan alhamdulillah beberapa kota ini berhasil untuk mewujudkan moderasi beragama. Salah satunya adalah Kota Semarang yang sudah berhasil menyabet nominator Kota Harmoni dengan toleransi agama yang baik versi FKUB. Lalu ada Kota Salatiga yang masuk dalam 5 kota dengan toleransi beragama yang baik. Dan tentu ini disusul dengan kota-kota lain yang ingin mewujudkan moderasi beragama sesuai dengan karakteristik masing-masing kota, karakteristik masing-masing masyarakat yang ada. Kawan-kawan yang berbahagia, bagaimana kita yang ketahui bahwa wujud toleransi beragama ini salah satunya diwujudkan dengan perilaku kerukunan antar umat beragama. Beberapa lembaga bahkan sudah melakukan aksi moderasi beragama secara masif. Dari sektor pemerintah misalnya ada Kementerian Agama, Kesbang Polismas, dan LSM, dari FKUB, Gisdirian, serta Pelita sebagai organisasi atau komunitas yang giat dalam menjaga harmonisasi umat beragama, dan berbagai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa, bahkan ini salah satunya webinar kali ini adalah wujud dalam moderasi beragama. Nah, bukan hanya itu, moderasi beragama pada zaman dahulu, waktu Islam masuk di Indonesia, sudah diwujudkan oleh Sunan Bonang yang mengimplementasikan moderasi beragama melalui kesenian yang diakulturasikan pada budaya Jawa. Lalu ada Sunan Kudus yang mengimplementasikan dakwah dan budaya melalui seni arsitektur, dan masih banyak yang lainnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir Ibu Nurul Azizah, SPDI, NPD, Sugeng Ijeng, Bu Nyai, Bu Nurul Azizah. Assalamualaikum Bu Ulin. Salam kenal dari saya Bu Nurul Azizah. Salam kenal Bu, matur suwun. Alhamdulillah Ibu Nurul Azizah ini sudah terkenal sebagai penggiat literasi beragama yang alhamdulillah bersedia memberikan ilmunya pada implementasi moderasi beragama. Nah, kawan-kawan, tidak layak juga saya banyak berkata-kata, mungkin langsung saja kita mulai acara webinar moderasi beragama dengan membaca Fatihah bersama-sama agar kegiatan lancar, berkah untuk semuanya. Alladzina al-Fatihah. Nah, saya ada beberapa kata terakhir, zaman terakhir, berjalan-jalan lihat kanan kiri, hati-hati jika tersandung. Sebelum saya undur diri, izinkan saya menyampaikan pantun. Makan rujak buah bersama Ibu Nurul Azizah, ikut webinar bersama-sama di tengah pandemi, semoga semakin berkah manfaati. Webinar moderasi beragama dengan kelompok 83 siap gerak cepat menyatukan umat, tuntaskan agenda kuliah kerja nyata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya belum bisa secara optimal mendampingi karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, ya. Matur suwun Bu Ulin. Sami-sami. Terima kasih banyak Ibu Ulin. Sungguh indah tadi pantunnya di akhir. Semoga teraminkan. Amin besar buat kami para pejuang KKN ya. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan CV moderator kita yang akan memandu diskusi online kita pada pagi hari ini, yakni saudari kita yang bernama Siti Sofiatul Marfuah, tempat tanggal lahir Bojonegoro 16 Maret 1998, alamat beliau ada di nomor HP 085 645 289 441. Riwayat pendidikan MI Falahul Huda Pumpungan pada 2011, MTS Al-Yakin Pumpungan pada 2014, MA Al-Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah pada 2018, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang, program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, untuk pengalaman organisasinya, Ketua OSIS MTS Al-Yakin, Koordinator Anwar, dan Ketua Ranting IPPNU Pumpungan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita pada pagi hari ini. Wah, sungguh hebat sekali ya. Nah, langsung saja untuk saudari Siti Sofiatul Marfuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera kami sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bertindak sebagai moderator dalam diskusi online yang terlaksana pada pagi hari ini dengan tema keteladanan Wali Songo dalam menciptakan moderasi beragama di era post-trad. Nah, selanjutnya saya juga mengucapkan beribu terima kasih kepada kawan-kawan sekalian peserta diskusi online yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga kuotanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan diskusi online yang diadakan oleh kelompok 83 KKN RDR Angkatan 77 UIN Wali Songo Semarang. Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita moderator kita, narasumber kita yang sangat hebat, Ibu Nurul Azizah, SPDI MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Sofi. Suara saya bisa terdengar ya? Alhamdulillah sangat jelas sekali, Ibu. Kami ucapkan selamat datang di platform atau di wilayah Zoom diskusi online yang kami sediakan. Terima kasih sudah bersedia untuk memberikan materi dalam diskusi online pada pagi hari ini, Ibu. Nah, agar lebih mengenal dengan lebih dalam sosok narasumber kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama Nurul Azizah, tempat tanggal lahir Bojonegoro 11 April 1993, alamat rumah Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Untuk nomor HP bisa dicatat 081 327 456 196. azizah@unwahas.ac.id. Sosok narasumber kita menempuh pendidikan formal, yaitu S1 Pendidikan Agama Islam di Wali Songo Semarang, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan di S2, masih di program studi yang sama, yaitu Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan lulus pada tahun 2017. Dan saat ini beliau sedang menempuh jenjang pendidikan S3 dengan program studi yang sama di universitas yang sama pula, Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo Semarang. Untuk pendidikan non-formal, beliau merupakan salah satu santriwati di Pondok Pesantren At-Tanwir Bojonegoro mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, kemudian melanjutkan di Ma'had Al-Jami'ah Islamiyah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dari tahun 2011 sampai 2015, kemudian di Asrama Muslimat NU Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Untuk pengalaman kerja tidak perlu diragukan lagi, beliau merupakan dosen PAI di Universitas Wahid Hasyim Semarang dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga pengelola asrama mahasiswa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Jawa Tengah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau merupakan sekretaris jurusan PAI di tahun 2021 dan berakhir di tahun 2024 mendatang, dan juga pengurus ISNU Kota Semarang dari tahun 2021 berakhir pada tahun 2025 mendatang. Untuk buku dan artikel yang diterbitkan, wah ini sangat banyak sekali, akan saya bacakan. Di tahun 2017 terbit jurnal penelitian dengan judul Percikan Pemikiran Pakar Hadits Nusantara. Di tahun yang sama, Pendidikan Akhlak Ibnu Maskawai, konsep dan urgensinya dalam pengembangan karakter di Indonesia. 2 tahun berikutnya, tahun 2019, terbit Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hadits Aqikoh. Tahun 2019, pesantren
di era digital, kesinambungan sistem pembelajaran. Di tahun 2020, terbit Jurnal Penelitian Pengasuhan Anak Usia Dini di Era New Normal Perspektif Islam. Terbit pula Studi Analysis of Istinbat Method Nahdlatul Ulama in Marriage a Different Religion. Di tahun 2021 terbit beberapa jurnal, diantaranya Moderasi Agama di Era Post-Trust, Upaya Pencarian Identitas Melawan Hoax di Pondok Pesantren Al-Asror, Gunung Pati, Semarang. Kemudian terbit pula Sufism in the Perspective of the Quran and Hadith, dan terbit pula Moderasi Beragama di Era Industri 4.0, Deradikalisasi melalui pengembangan tradisi intelektual di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, Semarang. Ini untuk artikel yang diterbitkan ya. Ada juga artikel yang tidak terbit. Di antaranya di tahun 2017 ada artikel dengan berjudul Harisma Kiai dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Al-Islah, Mangkang Kulon, Kota Semarang. Kemudian di tahun 2019 terbit sebuah judul penelitian yang berjudul Tak Tercabut dari Akarnya dari Al-Azhar Mesir untuk Indonesia. Kemudian di tahun 2020 terbit pula judul penelitian Dramaturgi Perilaku Pengemis, Fenomena Perilaku Keagamaan Pengemis di Makam Kadilangu, Demak. Wow, Masya Allah sekali ya. Untuk narasumber kita pada pagi hari ini tidak perlu diragukan lagi ya. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit prolog agar untuk mengantarkan kita sebelum kepada acara ini, yakni diskusi online nanti. Seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini kita tengah menghadapi era post-truth yang tengah marak di masyarakat, di mana suatu ketidakbenaran menempati tempat yang tidak semestinya. Sehingga apa? Seolah-olah hal yang dusta itu menjadi sebuah kebenaran dan fakta menjadi sebuah hal yang keliru dan selalu disalahkan. Nah, fenomena seperti inilah yang saat ini tengah hangat di masyarakat kita dan menjadi kebiasaan yang mana kian waktu akan kian terus mendarah daging di masyarakat. Perlu kita ingat juga di sisi lain, kita merupakan bangsa dengan latar belakang agama yang bermacam-macam. Kita tahu bahwasanya agama merupakan hal yang begitu sensitif di masyarakat. Dan beberapa dari pemeluknya menjadi seseorang yang terlalu fanatik atau ekstrim terhadap keyakinan yang mereka anut. Mengingat begitu sensitifnya persoalan agama di masyarakat ini. Nah, hal inilah yang justru akan menjadi pemicu yang sangat berpotensi untuk membuat perpecahan antar pemeluk agama, yang mana jika terjadi secara terus-menerus akan berakibat pada ketidaktentraman dan bahkan perpecahan suatu negara. Benar begitu? Ya, sangat betul ya. Nah, PR kita adalah bagaimana cara untuk menanamkan sikap moderat dalam beragama di tengah fenomena post-truth yang saat ini sedang marak. Nah, kita bisa meneladani sosok Wali 9 yang masyhur dengan sebutan Wali Songo. Bagaimana caranya? Nah, langsung saja akan kami persilahkan narasumber kita yang begitu hebat, Ibu Nurul Aziz, untuk memaparkan materi agar menambah wawasan kita mengenai tema yang kita angkat kali ini. Baik, kepada beliau Ibu Nurul Azizah, SPDI MPD, kami persilakan. Monggo Ibu. Bisa terdengar ya, Mbak Sofi? Ya, sakit Ibu. Sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini teman-teman saya semua ya. Sehat semua? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Dan teman-teman KKN 83 ya Mbak, 83
yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar bareng, ya, diskusi bareng. Ini judulnya bukan saya sebagai narasumber ya, tetapi kita diskusi bersama, ya, cerita bersama, sharing. Nah, dalam kesempatan kali ini saya kemarin dihubungi Mbak Ilya dan Mbak Sofi ya untuk membersamai, ya, untuk menemani teman-teman dalam berdiskusi dengan tema keteladanan Wali Songo dalam menciptakan moderasi beragama bagi generasi milenial. Nah, saya share screen ya. Sebentar. Nah, bisa terlihat ya, Mbak? Ibu. Ya, kita santai-santai ya, teman-teman. Soalnya ini juga kalian adik-adik kelas saya semua, ya. Ini saya juga masih posisinya sama, masih mahasiswa di UIN, ya, kita satu alma mater. Bahkan saya S1, S2, S3 UIN, terlalu setia ini. Nah, ini saya diberi kesempatan untuk mendampingi. Terima kasih banyak. Nah, ini juga mengingat berapa tahun berarti ya? 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu. Ini juga saya posisi seperti teman-teman KKN. Ya, dulu saya KKN-nya di Batang. Nah, kita kembali ke tema. Ya, pagi ini kita akan meneladani, ya, mencoba mengingat kembali bagaimana sejarah Wali Songo, kemudian apa peninggalan Wali Songo yang masih yang sampai sekarang bisa kita teladani dan menjadi pondasi kita dalam menanamkan moderasi beragama. Nah, masih ingat semua ya Wali Songo itu siapa saja? Nah, mungkin kalau kemarin lupa ya, atau bahkan ada yang belum tahu, nah ini kita ingat bersama. Ya, ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, tidak perlu saya ceritakan satu persatu, ya. Nah, ke-9 wali ini memiliki kekerabatan yang sangat erat. Ya. Kalau tidak saudaranya, kemudian bahkan bapaknya, dan juga guru murid, ada hubungan guru murid antara ke-9 wali ini, sehingga sanad keilmuan dari ke-9 wali ini sangat jelas. Ya. Nah, kalau Sunan Ampel ini disebut juga Sunan tertua, ya, di mana beliau ini juga merupakan ayah dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ya, Sunan Bonang ini adalah kakak dari Sunan Derajat. Kemudian Sunan Ampel ini juga merupakan guru dari sunan-sunan yang lain seperti Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria. Ini bergurunya ke Sunan Ampel. Ya. Nah, kalau Sunan Gunung Jati ini ke daerah barat ya, Jawa Barat, Banten. Nah, dari ke-9 wali ini memiliki corak dakwah yang khas, ya, seperti yang tadi dijelaskan Bu Ulin, disebutkan Bu Ulin bahwa ke-9 wali ini dalam berdakwah sangat santun, ya, tidak memaksa. Sunan Ampel ini terkenal dengan dakwahnya, membentuk jaringan kekerabatan. Kemudian Sunan Giri ini terkenal dengan pendidikan, dakwahnya melalui pendidikan, mendirikan madrasah, pondok, ya, sekolah. Nah, kalau Sunan Bonang, nah ini yang paling terkenal ya. Beliau ini memperkenalkan kesenian wayang dan tasawuf, ya, memadukan
budaya lokal dengan dakwahnya berupa tasawuf. Kemudian beliau juga banyak menciptakan tembang seperti lir-ilir, kemudian cubluk-cubluk suwung. Nah, itu yang seperti kita kenal saat ini, itu juga berasal dari Wali Songo. Nah, selain itu juga yang lain sama ya, Sunan Kudus, Sunan Muria ini juga terkenal dengan dakwahnya melalui kesenian dan kebudayaan, melalui budaya. Nah, ini jalan dakwah Wali Songo. Ya. Nah, di antaranya ada dari kesenian, ya, yang khas ini adalah wayang, gamelan, ya, yang mana kesenian sebelum adanya Wali Songo, kesenian itu bermuatan atau mengandung nilai-nilai Buddha, nilai-nilai kejawen, ya. Tetapi dengan adanya Wali Songo, ya, adanya islamisasi atau sinkretisme ini, kesenian yang awalnya ini dipercaya oleh dengan ajaran Buddha Hindu dimasuki dengan ajaran-ajaran tasawuf dan keislaman. Kemudian budaya. Nah, ini budaya seperti nyadran, kemudian manganan, ya, yang ini banyak dipraktekkan oleh agama-agama Hindu-Buddha sebelum Islam masuk. Nah, ini oleh Wali Songo diakulturasi, ya, memadukan antara budaya setempat dengan ajaran yang dibawa oleh Wali Songo, yakni ajaran Islam. Kemudian politik. Nah, ini banyak juga dari Wali Songo itu merupakan ada yang menjadi bupati, kemudian ada yang menjadi wali kota, ya. Nah, ini diantaranya itu ada Sunan Gunung Jati, ya, beliau juga sebagai pemimpin di daerahnya pada waktu itu. Nah, kemudian jalur pendidikan. Nah, ini corak dakwah yang harus kita pegang, ya, yang harus kita contoh. Nah, asimilasi dan akulturasi, yakni penyesuaian dengan adat, budaya, dan kepercayaan sebelumnya. Nah, kalau Wali Songo, dakwahnya itu tidak memaksa atau tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, tetapi bagaimana budaya yang sudah ada itu tetap bertahan, ya, dengan mengubah nilai-nilai di dalamnya. Seperti tradisi manganan, nyadran itu ya tetap tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan dalam praktek pelaksanaannya, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan ini diakulturasi, ya, bergeser dari nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha menjadi nilai-nilai Islam. Kemudian sinkretisme, ya. Nah, sinkretisme ini memadukan beberapa paham kepercayaan. Nah, sehingga dakwah Wali Songo ini banyak diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Ya, tidak ada yang menentang. Karena apa? Mereka tidak merasa istilahnya tidak merasa dipaksa. Mereka tidak tidak serta-merta tidak diperbolehkan, ya, atau dilarang. Misalkan kalau di Kudus itu dikenal tidak boleh menyembelih, ya, menyembelih kerbau. Nah, pada zaman dahulu kerbau itu kan dipercaya sebagai hewan yang mulia, hewan yang dimuliakan, dihormati sebelum Islam masuk. Nah, ketika Sunan Kudus berdakwah, ya ini tidak serta-merta kerbau ini disembelih seenaknya, tetapi tetap menghormati adat istiadat yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini diantara
corak dakwah Wali Songo yang bisa kita teladani, ya, di mana saya garis bawahi bahwa Wali Songo ini dakwahnya secara damai dan tidak memaksa, tidak menghilangkan budaya yang sudah ada sebelumnya, tetapi bagaimana budaya yang sebelumnya ini bisa diakulturasi dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, beralih ke postrat, ya, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Sofi ini. Era postrat ini bisa dikatakan kebohongan yang dirubah menjadi kebenaran, atau arti letterleknya itu pasca kebenaran. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, ya, era postrat ini sangat banyak dengan opinion, ya, opini-opini yang beredar di media sosial, yang itu belum jelas kebenarannya, hanya sebatas opini. Ada fake news. Ya, fake news ini berita bohong. Ya, berita bohong yang itu dipercaya kebenarannya. Karena apa? Karena berita tersebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, misalkan ada berita di grup, ya, entah di grup kelas, di grup keluarga, ya, di grup komunitas. Nah, itu sering, ya, kita sebelum tahu itu benar atau tidak, ya, kita mempercayainya karena banyak yang nge-share, ya, banyak yang ngirim, tidak hanya dari 1-2 grup, bahkan 5-6 grup itu beritanya sama, ya. Nah, tetapi berita tersebut belum tentu kebenarannya, ya, atau bahkan berita bohong. Ya, nah, ini yang dikatakan era postrat. Ya, nah, teman-teman mungkin juga merasakan, ya, kondisi tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memposisikan diri di era postrat, terutama dalam menanamkan moderasi beragama. Nah, ini kita di posisi ini, ya, milenial. Kita bangga, ya. Kadang kita sering menyebut, wah, kita kan anak milenial, ya. Kita bangga dengan sebutan, dengan gelar kita saat ini, ya. Padahal dengan gelar tersebut, dengan posisi kita ini, jika kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, jika kita tidak tahu apa yang kita hadapi besok, ini juga kita akan bingung, ya. Nah, yang dikatakan generasi milenial atau generasi Z, ya, ini lahir antara 1980 sampai 2000, atau ada yang mengartikan juga yang lahir antara 1990 sampai 2000, ya. Nah, ini generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan. Ya. Nah, kita rasakan sekarang, ya, apa-apa kita berbau internet, ya. Semua aktivitas kita, hampir semua aktivitas kita itu terekam dalam status, ya enggak? Ya, tidak hanya status di WA, ya. Nanti baru buat status di WA, kemudian ingat, wah, aku nggawe status neng IG. Wes nggawe status neng IG, ya. Udah di IG, wah, oh iya di Facebook belum. Nah, ini semua kegiatan kita upload di media sosial. Nah, inilah yang dikatakan di mana generasi ini melibatkan teknologi dalam setiap aktivitasnya. Kemudian juga selain itu, generasi milenial ini juga hidup di zaman 4.0, ya, industri 4.0, di mana setiap aktivitas ini juga berbau internet, ya, berbau teknologi. Ya. Di luar negeri itu sudah tidak lagi 4.0, ya, tetapi 5.0, ya, di mana aktivitas manusia ini sudah digantikan oleh robot. Ya, di Singapura sudah
ada juga ya, polisi itu tidak lagi orang yang berbaju berseragam polisi ya. Kemudian standby di lampu merah atau ke jalan-jalan itu tidak, tetapi polisi itu sudah digantikan oleh robot. Nah, teman-teman sudah tahu belum ini? Kemudian di Amerika, mobil itu sudah tidak dikendarai lagi oleh manusia, ya, tetapi memanfaatkan robot. Nah, ini yang dikatakan era 5.0. Kita pun juga besok ya akan mengalami kondisi tersebut. Ya entah nanti bagaimana di Indonesia untuk prakteknya bagaimana, kita belum ada gambaran ya, mungkin ya kita masih dalam kondisi 4.0 ya. Nah, generasi ini, generasi milenial cenderung memiliki sikap inovatif, informatif, kreatif, dan produktif. Ya. Nah, kalau kita lihat potensi-potensi yang dimiliki oleh generasi milenial ini sangat bagus ketika itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, ketika itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, untuk menanamkan moderasi beragama di lingkungan kita. Nah, ini sangat bagus tentunya dengan melibatkan, karena kita eranya 4.0, era industri ya, era internet. Nah, kita dalam mengemas moderasi beragama juga harus inovatif, kreatif, dan produktif dengan dibantu oleh internet tadi atau media sosial tadi. Nah, kemudian kita beralih ke moderasi ya. Nah, ini di sini di PowerPoint ini saya tuliskan definisi atau pengetahuan umumnya saja ya, nanti kita kembangkan melalui diskusi, begitu ya teman-teman, Mbak Sofi. Nah, moderasi kalau kita lihat asal artinya itu dari kata wasatiyah atau al-i'tidaliyah, yakni tengah-tengah ya. Nah, kemudian yang disebut tengah-tengah itu bagaimana? Ya, kadang kita menyebut sikap kita itu udah di tengah-tengah, udah moderat. Tetapi belum tentu menurut orang lain itu moderat. Ya. Kadang kita yang menyebut kita itu moderat, orang lain menyebutnya radikal atau bahkan fundamental. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita bingungkan. Nah, kemudian bagaimana membedakan ya moderat yang sesungguhnya, yang benar-benar itu di tengah, tidak hanya perspektif kita. Nah, ini harus dipahami dengan cara berpikir yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktek agama orang lain yang berbeda keyakinan. Kalau kita artikan luas, ya, kalau ini masih spesifik berkaitan dengan agama, ya, kalau kita artikan luas, ya, yang dimaksud moderat ya sikap tengah-tengah, seimbang, pengalaman kita sendiri dan juga melibatkan pengalaman orang lain, baik itu ranah politik, ranah agama, ranah budaya, ya, yang mana di Indonesia ini tadi yang disebutkan Bu Ulin ya, kaya akan keberagaman, kaya akan budaya, akan ras, ya, akan etnik, agama, ini sangat beragam sekali. Ya, nah, ketika kita ingin atau mengatakan bahwa kita itu moderat, ya kita tidak bisa lepas dari orang lain, pengalaman orang lain. Nggak bisa kita katakan moderat itu dari kacamata atau pengalaman kita sendiri. Ya, tetapi juga harus tadi menghormati atau melihat praktek pengalaman orang lain atau agama lain.
Nah, ini yang menjadi inti kita ya. Keteladanan Wali Songo yang patut kita contoh dalam menciptakan moderasi beragama. Ya. Nah, generasi milenial ya cirinya tadi diantaranya kreatif, inovatif, dia juga berpikir bebas, ya berpikir bebas, kemudian kritis. Nah, bagaimana sikap-sikap kita tersebut, sikap-sikap generasi milenial tersebut, dia bebas yang terbatas. Ya. Dia kritis, tetapi kritis yang bertanggung jawab. Ya, bagaimana dia memposisikan dirinya ketika berada dengan orang banyak atau menghadapi pluralisme tersebut. Ya. Nah, yang pertama ini dia bisa memposisikan diri sebagai penengah. Ya, ketika ada dua perbedaan pendapat atau keyakinan praktek baik agama, politik, ya. Nah, ini dia bisa menjadi penengah. Ya, kita lihat dari berbagai perspektif. Ya, tidak hanya perspektif atau praktek kita sendiri, tetapi juga coba kita lihat praktek atau perspektif orang lain. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan dari perbedaan tersebut dan kita menjadi penengah. Nah, menjadi penengah ini enggak gampang, ya. Nah, karena orang yang menjadi penengah ini meskipun dia tidak membela kanan atau bahkan ketika dia lebih condong ke kanan, dia seolah-olah enggak membela yang kanan atau dia ini tidak menyalahkan kanan maupun kiri. Nah, ini susah. Ya. Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya, kadang ada apa begitu, ada persoalan apa, ya. Entah itu berkaitan dengan politik, ya, misalkan perbedaan calon, ya, perbedaan calon presiden, atau kalau di kampus itu kan juga sering ada demo, ya. Nah, itu sebelum kita demo, ya, sebelum kita condong ke kanan, kita memihak dosen atau memihak masyarakat atau memihak mahasiswa begitu. Nah, kita lihat dulu dari dua perspektif. Ya, kadang mahasiswa itu ketika demo dia hanya melihat dari sisi dia sendiri, ya, sisi dia sebagai mahasiswa, tetapi dia belum melihat dari perspektif dosen atau kebijakan kampus itu bagaimana, ya. Nah, ini yang menjadi PR kita, ya, karena ini erat, ya, sangat erat dengan kita generasi milenial tadi yang saya sebutkan. Cirinya dia itu kritis, ya, kritis, sensitif, bebas, berpikir bebas, ya, punya banyak inovasi, ya, kreatif. Nah, sehingga ketika dia tidak menempatkan potensi-potensinya itu dengan benar, maka tidak moderat yang akan dia ciptakan, tetapi malah kacau, ya. Nah, ini posisi kita sebagai penengah. Nah, ini juga dicontohkan Wali Songo pada zaman dua ini menjadi pelerai, ya. Kalau tadi penengah itu ketika ada dua perspektif, ya, yang berbeda, nah kita bagaimana tidak memihak kanan ataupun kiri, atau pandangan kita ini lebih luas lagi, tidak sebatas dua pandangan tadi. Kemudian yang kedua menjadi pelerai, ya. Nah, ini juga PR susah, ya, ketika ada dua kubu, ya kita contohkan saja di sekitar kita, misalkan teman kita di kamar, ya, atau di kampus itu, ya, kadang ada yang, atau di KKN gitu, ya, kadang ada konflik begitu, ya, konflik perbedaan
sampai menimbulkan sampai terjadi konflik antar keduanya. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi pelerai, ya, mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang ketiga, ini posisi kita ya yang bisa kita teladani dari Wali Songo, yakni pemimpin, ya, menjadi pemimpin. Nah, tentunya pemimpin yang moderat tadi, ya, yang bagaimana ketika bawahan kita ini berseteru atau memiliki pendapat yang berbeda, pemimpin ini memberikan pengertian, memberikan pelurusan, ya, dari kedua pendapat yang beda tadi. Nah, ini PR kita, ya. Yang ini kita harus latihan, ya, karena menjadi moderat, ya, ini tidak serta-merta ujuk-ujuk, ya, istilahnya ujuk-ujuk. Pikiran kita itu jadi luas, kemudian kita bisa menerima perbedaan, itu tidak datang secara tiba-tiba, ya. Ini harus ada latihan, ya, dan itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang ada di sekitar kita, ya. Ya, ketika di KKN, kemudian di kelas, ya, entah di kos, di pondok. Nah, ini bisa kita latih, ya, bahwa perbedaan itu merupakan keniscayaan. Ya, perbedaan itu adalah hal yang mutlak adanya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, berbeda tidak apa-apa. Ya, berbeda keyakinan, berbeda praktek keagamaan itu sangat wajar, ya, merupakan hal yang wajar, begitu. Nah, kemudian tugas kita, ya, tugas kita tadi kita sudah selesai bagaimana kita membentengi atau cara kita bersikap moderat itu bagaimana. Nah, kemudian tugas kita tidak sebatas membentengi diri kita, ya, tetapi bagaimana sikap kita atau bagaimana kita menjadi agen dari moderasi beragama ini, ya, terutama teman-teman KKN ini, ya. Nah, KKN ini bagaimana teman-teman memanfaatkan waktu dan kesempatannya selama KKN ini untuk memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Nah, teman-teman di masyarakat, ya, di desa itu pasti nanti banyak sekali mendapati kasus-kasus atau praktek-praktek yang ini jauh atau berlawanan dari moderat, ya, dari moderasi tadi. Nah, ini bisa kita praktekkan juga, ya, ketika kita ingin menanamkan moderasi beragama. Nah, ini bagaimana caranya, bagaimana triknya. Yang pertama, ini bisa memperkuat akhlak. Kalau akhlak kita sudah baik, pondasi kita sudah kuat, ya. Nah, ini ada berita hoax, entah itu berita hoax atau belum jelas kebenarannya postra tadi, ya, atau bahkan yang mengadu domba, ya, ini kita tidak akan terpengaruh karena pondasi kita sudah kuat, kita sudah memiliki keyakinan mana yang benar dan mana yang harus kita tinggalkan atau tidak kita ikuti. Kemudian bertabayun. Nah, ini yang saya sebut tadi, kita harus melihat dari dua perspektif, ya, ketika kita menemui ada dua perbedaan. Nah, kita harus bertabayun dari dua belah pihak, tidak serta-merta membela maupun menyalahkan salah satu pihak saja, begitu. Kemudian ittiba dan taklid kepada ulama, kiai, guru, dan orang-orang yang lebih tahu, ya. Nah, di media sosial tadi yang saya sebutkan, ya, fenomena di media sosial itu sangat beragam, ya, sangat beragam.
pendapat, kemudian opini-opini, ya, bacaan-bacaan yang itu kita nggak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Seolah-olah di media sosial itu semuanya jadi ustadz, ya, semuanya pengen jadi ustadz, kemudian semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang ahli agama, ya, seorang yang daiyah, ya, dai-daiyah. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan mana yang memiliki kredibel yang tinggi, mana yang asal-asalan. Nah, ini kita harus mengikuti ittiba dan taklid kepada ulama, tentunya ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Nah, teman-teman ketika susah membedakan, ya, ini ustadz mana yang saya ikuti, ini kok di YouTube banyak sekali ada Ustadz Abdus Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, kemudian ada Ustadz misalkan Ustadz Yusuf Mansur atau Habib, ya, Habib siapa, Habib Husain, ya, Habib Ja'far, ini yang saya ikuti yang mana, begitu. Kok kadang pendapatnya juga kadang beda. Nah, kita ikuti yang jelas sanad keilmuannya, ya, jelas ini muridnya siapa, dulu mondok di mana, dapat ilmu agama dari mana. Nah, itu kuncinya, ya, kita harus tahu sanad keilmuan, ya, dari yang akan kita ikuti. Nah, secara tidak langsung itu juga sudah nyambung, ya, kita juga nyambung dengan guru-gurunya sebelumnya karena kita sudah tahu runtut sanad keilmuan dari yang kita ikuti tersebut, entah baik itu kiai, ustadz, guru, begitu. Kemudian membiasakan sikap toleransi melalui tradisi-tradisi. Ya, Indonesia itu sangat terkenal dengan budaya tradisinya yang toleran, kemudian gotong royong, kemudian lemah lembut, sopan santun. Nah, ini Indonesia sangat terkenal dengan itu. Ya, kita bandingkan dengan negara-negara timur, ya, Palestina, Iran, Irak, ya. Di sana itu hampir setiap menit, ya, setiap jam itu ada bom, ya. Ya, itu ada saja konfliknya, entah itu konflik politik, agama, ya, bahkan yang kecil pemilihan, kalau di sana itu namanya apa, ya, RT misalkan, pemilihan RT di sana itu juga pasti ada konflik, ya. Apalagi pemilihan presiden, pemilihan kepala negara, ya, itu konflik sampai bertahun-tahun nggak selesai. Dikenal dengan tradisi-tradisinya yang toleran, gotong royong, saling menghargai, menyayangi. Nah, ini di Indonesia sangat terkenal dengan itu. Ya. Nah, kita patut bersyukur, ya, kita ada di Indonesia yang mana meskipun ada konflik itu ya tidak separah yang ada di negara-negara Timur Tengah sana. Sebenarnya ketika orang Timur Tengah itu ingin belajar toleransi, moderasi, ya, mutlak harus belajar juga di Indonesia. Budaya, tetapi bagaimana Indonesia ini guyup rukun, ya, saling bergandengan tangan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, tetapi jiwa kesatuan, ya, toleransi ini sangat-sangat tinggi. Nah, kemudian yang terakhir, nah, ini yang menjadi PR kita juga, ya, bagaimana kita generasi milenial yang erat sekali dengan internet, dengan media sosial,
Ya, kalau saya ilustrasikan, itu kita dikelilingi oleh ini, keseharian kita setiap hari kita itu dikelilingi oleh media sosial. Ini ada IG, Facebook, YouTube, ya, LINE, ada Twitter, ya, Google. Nah, tetapi bagaimana kita di dalamnya ini, terkurung di dalamnya ini, masih bisa bergandengan tangan, ya, media informasi-informasi yang beredar dari semua media sosial ini tidak menjadikan kita bercerai-berai, tetap bersatu, toleran, moderat. Nah, ini kita PR-nya, ya, dakwah melalui digital, melalui media sosial. Nah, tentunya tadi dakwahnya, ya, tidak menyalahkan, kemudian lemah lembut, ya, kalau kita mencontoh jejak Wali Songo, keteladanan Wali Songo, ya, bagaimana dakwah kita itu tidak menyalahkan atau tidak menghilangkan budaya yang sudah ada sebelumnya, kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, fungsinya, ya, dakwah di media sosial, ya, kita mengimbangi berita-berita hoax yang tersebar, ya, di media sosial tersebut. Ya. Jadi tugas kita itu tidak hanya menyaring, ya, tidak hanya menyaring berita mana yang akan kita ikuti, berita mana yang akan kita percayai, tetapi lebih dari itu tugas kita sekarang juga menyebar atau istilahnya apa? Ngerem, ya, ngerem bagaimana berita-berita hoax itu kalah dengan berita-berita yang kita sebarkan, berita-berita positif yang sudah jelas kebenarannya, yang itu kita sebarkan melalui kita, ya. Nah, sehingga ketika kita, misalkan ini yang hadir berapa, ya, saya stop dulu. Nah, ini yang hadir misalkan ada 68, ya. Bagaimana 68 ini misalkan kita ilustrasikan, ya. Kita setiap hari itu satu orang membuat satu konten, atau kalau enggak konten, ya, update, ya, posting di media sosial itu hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang yang ada kemanfaatannya, tidak hanya status keseharian kita, ya, update keseharian kita, ya. Nah, itu penting. Ini juga PR, ya, buat saya. Ini juga saya latihan introspeksi juga buat saya, karena saya juga masih di taraf yang belum bisa seperti itu. Kita sama-sama belajar, ya. Nah, ketika kok sehari saja kita ngupload konten yang baik, ya, ya, entah itu kadang yang gampang itu kita ngutip doa apa, ya, kita kutip kata-katanya siapa, begitu, yang itu jelas kredibel, ya, yang jelas sanad keilmuannya. Nah, itu kita kutip, ya, entah dari kitab kuning atau kata mutiaranya kiai siapa, Habib siapa, itu kita kutip, kita buat status, ya, entah di WA, di IG, atau di media sosial yang lain. Nah, itu kita tidak hanya posisi kita tidak hanya menyaring berita mana yang bisa kita ikuti, tetapi juga kita sudah menjadi benteng, ya, sudah menjadi benteng, sudah menjadi penyebar bagaimana berita-berita yang hoax tadi bisa kalah dengan konten atau berita yang kita sebarkan, ya, karena berita-berita hoax itu juga ada ada agennya, ya, ada agennya, teman-teman, ya. Nah, ini kadang kita nggak tahu, ya, ternyata ada makelarnya, ya. Kalau istilah sosiologinya itu teman-teman juga ngerti, ya, kampret. Nah, itu mesti nanti misalkan di YouTube, ya, atau di Facebook itu banyak kampret-kampret yang bersebaran, ya. Nah, itu enggak jelas,
kalau kita telusuri ya itu nggak jelas ujungnya di mana, ya sanatnya sampai mana itu nggak jelas. Nah itu PR kita, ya kenapa kita harus dakwah di media sosial, ya fungsinya itu untuk tidak hanya menyaring berita mana yang harus kita ikuti dan kita tinggalkan, tetapi juga bagaimana tadi kita bisa membentengi, ya bisa mengalahkan berita-berita yang hoax tadi dengan berita kita yang positif. Begitu sekiranya Mbak Sofi. Kita lanjutkan nanti diskusi ya teman-teman. Nah ini kita santai-santai saja karena ya saya menganggap teman-teman itu ya teman saya, ya kita satu alma mater, posisi kita juga sama. Nah ini saya terima kasih banyak diberikan kesempatan, setidaknya saya juga bisa silaturahim lagi dengan teman-teman, ya dengan adik-adik di UIN. Terima kasih Mbak Sofi. Cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah bersedia dan sudah memaparkan materi dengan begitu jelasnya kepada kami semua. Untuk singkatnya dari materi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita pada diskusi online pagi hari ini, yang bisa kita garis besari adalah bahwasanya saat ini kita hidup di negara yang sangat plural, baik itu dari aspek budaya maupun agama. Sedangkan saat ini kita juga tengah hidup dengan dikelilingi oleh suatu kebiasaan yang telah marak, yaitu post-truth, di mana sebuah fakta menjadi diterbelakangkan dan seolah-olah hal yang dusta menjadi sebuah kebenaran. Sebagai generasi milenial dengan karakter yang kritis, inovatif, dan juga sensitif, kita harus bersikap moderat atau tengah-tengah, khususnya dalam hal beragama, mengingat background negara kita adalah negara yang multi-religi atau banyak sekali agama-agama di dalamnya. Nah, dalam praktiknya kita bisa meneladani Wali Songo, sosok yang telah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya, yang menggunakan keteladanan atau akhlak-akhlak terpuji dalam menyebarkan agama Islam di masa dahulu dengan tanpa menghapus atau meninggalkan kebudayaan yang memang asli ada di masyarakat. Dan cara yang dilakukan oleh Wali Songo adalah cara yang penuh dengan kedamaian. Sebagai generasi milenial, tugas kita saat ini cukup banyak, tetapi ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita selanjutnya, di mana yang pertama kita harus memperkuat akhlak, yang kedua harus melakukan tabayun atau klarifikasi, kemudian ittiba atau taklid kepada ulama dan kiai yang dianggap yang memang lebih tahu tentang suatu ilmu, dan juga membiasakan sikap toleransi terhadap budaya-budaya yang ada, kemudian juga menerapkan dakwah melalui sosial media untuk mengimbangi berita hoax yang tersebar di mana-mana. Nah, sekian mungkin itu inti dari materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kami persilahkan kepada peserta diskusi online untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui moderator. Untuk teknisnya bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu atau nanti juga bisa melalui kolom chat. Untuk sesi pertama ini saya persilahkan kepada peserta diskusi online untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, saya persilahkan untuk kawan-kawan peserta, monggo kalau ingin bertanya tentang materi.
Oh ya, ini ada chat dari Novita Rahayu dari UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana menyikapi kontraradikalisasi agama dan keberagaman di era disrupsi digital dan post-truth ini? Nah, untuk pertanyaan pertama, kita simpan dulu ya dari Kak Novita Rahayu. Baik. Wah, sudah muncul pertanyaan kedua ini ya. Pertanyaan kedua dari Kak Nila Azizah, PAI 19, bertanya, tadi Bu Nuza sudah menjelaskan panjang kali lebar dan sudah sangat jelas salah satu ciri generasi milenial. Nah, metode apa yang dipakai dalam berdakwah agar bermanfaat dalam moderasi beragama di era milenial seperti ini? Karena terkadang kita saling mengingatkan orang itu dikatanya sok pintar, sok suci, sok alim, dan lain-lain. Karena pemikiran seseorang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara agar dakwah kita bisa diterima dan dihargai dengan orang lain dengan metode yang tepat untuk lingkungan sekitar kita? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup untuk sesi pertama ini? Baik, kami rasa cukup ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama dari Kak Novita Rahayu. Bagaimana menyikapi kontra disrupsi digital dan post-truth ini? Nah, ini pertanyaannya sudah sangat jelas sekali ya, bisa dipahami ya. Kami persilakan kepada Ibu Nurul Azizah untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta kita. Terima kasih Kak Novita Rahayu telah mengajukan pertanyaan. Ya, monggo Ibu Nuza. Ya, terima kasih Mbak Sofi. Ya, nah ini yang ditanyakan saya garis bawahi di era disrupsi digital dan post-truth ya. Di mana era ini berlangsung dan berkembang itu di media sosial. Nah, ketika kita menghadapi radikalisasi agama atau bagaimana sikap kita untuk menangkal radikalisme di media sosial, ya. Nah, tentunya tadi ya kembali ke tadi bahwa kita harus tahu mana berita yang itu kredibel, ya, mana yang benar dan mana yang hoax. Nah, ini radikalisme, ya, radikalisasi di media sosial ini perlu kita ketahui juga, ini sangat cepat sekali menyebarnya, Mbak. Ya, teman-teman, daripada ketika kita face to face, ya, atau dalam perkumpulan, ya, kadang dulu sebelum maraknya digital, maraknya media sosial itu penyebaran radikalisme itu melalui perkumpulan-perkumpulan, ya, kajian-kajian, ya. Nah, kemudian perekrutan. Nah, seperti itu ya. Kalau di kampus juga banyak itu, terutama di kampus umum ya, ini banyak diadakan kajian, perkumpulan ya, yang itu sasarannya mahasiswa baru yang dia belum punya pengetahuan apa-apa. Nah, tetapi era digital, era post-truth ini, penyebaran radikalisme ini sangat cepat. Ya, benar sekali Mbak Novita, ini pertanyaan yang sangat baik, ya, sangat bagus bagaimana menyikapi penyebaran radikalisme ini yang sangat cepat dan sangat mudah. Ya, ya salah satunya tadi ya kita harus tahu ya mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Nah, untuk melacak itu berita benar atau berita hoax, ya kita harus tahu sanad, ya, sanad berita itu dari mana, ya, sanad keilmuan dari yang menyebar berita itu bagaimana. Nah, kalau saya katakan tadi, sekarang itu banyak sekali eranya cebong dan kampret tadi, ya, bagaimana mereka itu menyebar
berita hoax atau ada agen, ya, ada agen yang tadi bertugas yang memiliki misi. Ya, teman-teman mungkin udah tahu apa belum ketika kita misalkan live YouTube gitu ya, live YouTube pengajian atau webinar atau apa, itu pasti nanti di tengah-tengah ada itu orang-orang yang tadi yang cebong kampret itu pasti ada. Ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan. Itu mesti ada yang apa? Yang istilahnya itu mengadu domba. Ya, mengadu domba. Ya, ya. Kalau saya beberapa kali lihat ya dalam webinar itu seperti menyalah-nyalahkan pembicara, kemudian pendapat pembicara itu dibantahkan dengan pendapat-pendapat dia, dan itu dia nggak hanya muncul 1-2 kali, itu terus-terusan dibom dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, ya, dibom dengan informasi-informasi yang itu berlawanan dengan materi yang disampaikan pada waktu itu. Nah, ketika saya cross-check, ini sebenarnya yang benar mana? Webinar yang saya ikuti, pembicara yang saya ikuti, atau memang cebong kampret ini juga ada benarnya. Nah, ketika kita tabayun seperti itu, nah ini kita telusuri, ternyata cebong kampret ini nggak ngerti ini siapa, kemudian ini berita juga diambil dari mana, ya, dia ini siap keislas. Ya, saya mengikuti pengajian Pak Yai. Ya, YouTube yang saya ikuti itu jelas dosen saya, misalkan seperti itu. Nah, ini kan berarti kita menangkal radikalisme itu ya dengan tadi ya tabayun, dan kita harus tahu jelas sanad keilmuan yang kita ikuti itu seperti apa, jelas atau tidak, ya. Gitu. Nah, kemudian tambahan ya, mungkin ini di luar pertanyaan. Ya, nah teman-teman sebenarnya berkaitan dengan radikalisme, ya, radikalisme yang seperti kita tahu itu kan selama ini yang kita tahu banyaknya di kampus, ya, di kampus terutama sasarannya mahasiswa, apalagi kampus umum, ya, itu banyak sekali. Nah, sebenarnya ketika kita telusuri kasus-kasus seperti itu, ya, itu berawalnya tidak dari kampus, tetapi mereka sudah ada bibit-bibit pemahaman radikal dari sekolahannya dulu. Ya. Nah, jadi nggak awalnya nggak dari kampus dia kosongan begitu, tidak, tetapi sebelumnya dia sudah memiliki bibit atau pemahaman, ya, pemahaman radikal meskipun itu sedikit. Nah, tugas kita sebagai calon-calon pendidik, ya, karena ini kebanyakan dari tarbiyah, ya. Nah, tugas kita sebagai calon pendidik bagaimana kita nantinya, ya, di sekolahan kita sebagai guru itu menjadi agen, ya, agen penangkal radikalisme, ya, agen di masyarakat, di desa kita juga sebagai agen, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menjadi agen? Kalau nyambung pertanyaannya Mbak Azizah, nanti dikiranya sok tahu, sok pintar begitu, ya. Nah, kita terlebih dahulu harus, ya, bekal kita pasti ilmu, ya, untuk menanamkan kontraradikalisme, ya. Untuk realisasi itu tentunya pertama bekal kita ilmu, ya, apa yang akan kita sampaikan itu harus kredibel dulu, harus matang dulu, ya. Kalau yang kita sampaikan nggak matang, nggak kuat, apalagi nggak ada sumbernya, ya, ini ya kita nggak ada bedanya dengan cebong dan kampret, ya. Makanya bekal kita ilmu. Nah, kemudian kalau ilmu kita sudah kuat, ya, bekal kita sudah ada, ya, kita sampaikan dengan sopan santun, dengan lemah lembut, ya, tidak memaksakan, ya.
atau nah ini yang penting juga, tidak menyalahkan, ya, tidak menyalahkan, sampaikan dengan lemah lembut dan tidak menyalahkan, ya. Karena ini nyambung pertanyaannya Mbak Azizah sekalian ya, bagaimana metode dalam berdakwah, ya. Nah ini salah satunya ya tadi, tidak menyalahkan, ya, pemahaman mereka biarkan berjalan seperti yang apa mereka pahami sebelumnya. Nah, kita bisa menjelaskan atau menyampaikan apa yang kita ketahui, kemudian apa yang kita pahami, itu kita sampaikan saja. Tetapi tadi ya, jangan dengan menyalahkan. Karena orang yang disalahkan ya ini kebanyakan nggak mau, ya, nanti malah menyalahkan balik dengan pemahaman yang sudah kita pahami, ya, meskipun itu kita yakini pemahaman kita itu benar, ya. Jadi tadi ya, moderat itu kita jangan berpandangan ya sesuai dengan kacamata kita saja, tetapi juga bagaimana kita melihat dari perspektif orang tersebut, terutama perspektif orang yang beda dengan kita, ya. Nah, kalau kok mereka masih bersikeras tidak sepaham dengan kita, yaitu tidak masalah, ya. Yang penting kita jangan sampai menyalahkan, ya. Hindari metode yang mengarah menyalahkan, kemudian juga menghilangkan, ya, atau mematahkan. Nah, ini hindari metode-metode yang seperti itu, begitu ya. Bisa jadi kalau itu kita terus-teruskan, ya malah kita sendiri yang radikal, ya, nggak jadi moderat malah nanti, ya, meskipun itu kita berkeyakinan bahwa pemahaman kita yang benar, ya, tetapi tidak perlu memaksakan. Nah, kalau keteladanan Rasulullah, ya, beliau dalam berdakwah juga sama seperti dakwahnya Wali Songo, karena Wali Songo ini juga meneladani metode dakwahnya Rasulullah, ya. Kita lihat sejarah Piagam Madinah, ya, di mana itu banyak orang kafir, ya, orang Yahudi, tetapi Rasulullah dalam berdakwah, dalam menjadi pemimpin di Madinah ketika itu tidak memaksakan, sama sekali tidak memaksakan orang-orang Madinah harus masuk Islam, tidak ada, ya, karena tadi dakwahnya itu tidak memaksa, ya, tidak memaksa dan tidak menghilangkan atau mematahkan kepercayaan orang tersebut, menghilangkan budaya atau tradisi yang sebelumnya sudah ada di lingkungan atau masyarakat tersebut, ya. Begitu Mbak Azizah. Mbak siapa yang satu, Mbak Novita, ya. Saya kembalikan pada Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi. Ya, saya kembalikan pada Mbak Sofi, ya. Terima kasih Ibu Nuza karena jawabannya. Suaranya Mbak Sofi nggak dengar ya? Sinyal saya apa sinyalnya Mbak Sofi? Ya. Jadi sinyalnya iya. Mohon maaf sinyalnya. Iya. Mohon maaf karena tadi terjadi gangguan sinyal sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Sebelum kita menyampaikan dakwah kepada halayak umum, seyogyanya kita memiliki bekal ilmu agar apa yang kita sampaikan itu kredibel dan juga disertai dengan sanad yang jelas. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan isi dan juga keabsahannya. Kemudian yang kedua, caranya adalah kita tidak menyalahkan.
dan tidak menyalahkan apa yang sudah ada di masyarakat, tidak menyalahkan apa yang menurut kita tidak benar. Jadi harus seimbang antara perspektif kita dan perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita juga harus bersikap lemah lembut dalam menyampaikan apa yang mengenai dakwah-dakwah keislaman tadi. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga dari Kak Sohibul Anwar. Saya bacakan. Izin masuk kepada perkenalkan, nama saya Sohibul Anwar dari Universitas Prodi. Selamat pagi menjelang siang Kak Sohibul Anwar. Pertanyaannya adalah, sebagai mahasiswa, cara apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang yang moderat atau penengah yang baik? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nuza, tidak mudah untuk menjadi seorang moderat yang baik. Nah, demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Jadi intinya pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa modal. Kita tahu bahwasanya menjadi moderat itu tidaklah mudah ya. Monggo saya persilakan kepada Ibu Nurul Aziza untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, terima kasih Mas Anwar. Ya. Nah, ini untuk menjadi moderat ya, untuk menjadi moderat itu bagaimana? Ya, ini tantangan besar bagi kita generasi milenial ya, yang identik dengan kita itu memiliki pendapat sendiri ya, atau bebas berpendapat. Kemudian generasi milenial ini juga cenderung dia memiliki pendirian yang kuat ya. Kemudian cenderung juga dia ini keras ya, pendapatnya ini keras, teguh dalam keyakinan berpendapat. Nah, kemudian bagaimana ya sikap kita yang seperti itu ya bisa menjadi moderat. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa latihan ya, latihan untuk kita tidak memaksakan pendapat. Ya, kadang mahasiswa itu seperti itu. Ya, kita jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa yang memiliki semangat tinggi ya, semangat yang berkobar ya. Nah, ini kadang kalau sudah punya pendapat ya, nah tidak mau menerima pendapat atau saran dari orang lain. Ya, nah ini yang harus kita hindari ya. Kita latihan untuk menjadi pribadi yang terbuka, ya, memiliki pemikiran yang terbuka. Ya, ketika ada yang berbeda pendapat dengan saya, ya, nggak bisa kita menyamakan pendapat, ya, pemikiran itu seperti apa yang kita inginkan, nggak bisa. Ya. Kita kepalanya beda ya, ada yang rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang bentuknya lonjong, ada yang panjang, ada yang bulat. Nah, ini tentunya juga memiliki pemikiran dan keyakinan yang berbeda-beda ya, dan itu tidak apa-apa ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu yang berbeda dengan kita ya. Agar menjadi moderat ya, kita tidak perlu memaksakan apa yang menjadi keyakinan kita. Kemudian tadi saya ulangi, kita tidak mudah menyalahkan ya, tidak mudah menyalahkan ya. Ketika kita punya pendapat ya itu kita pegang. Kalau kita yakini benar ya, kita pegang teguh pendapat kita tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Ya, nah ini memang tidak mudah ya, dan harus latihan. Nah, semakin teman-teman ini banyak berinteraksi, kemudian semakin
teman-teman ini banyak melihat perbedaan di luar sana. Oh ya, ternyata di luar itu banyak sekali yang beda dengan saya. Ternyata di luar itu banyak sekali pemahaman atau keyakinan ya atau aliran yang beraneka ragam. Tidak hanya NU, tidak hanya Muhammadiyah. Ya. Ada banyak sekali, ada LDII, kemudian Ahmadiyah, kemudian Jamaah Tafsir Al-Quran, MTQ, kemudian banyak sekali. Nah, itu yang membuat pikiran kita itu terbuka ketika kita melihat banyak perbedaan. Ya. Tidak kok sebaliknya, ketika kita melihat banyak perbedaan, tetapi semua perbedaan itu kita salahkan. Wes pokoknya yang bener ki mau aku, pokoknya yang bener mau kepercayaanku, keyakinanku. Nah, ini pemahaman yang keliru, ya. Begitu ya, Mas Anwar, ya. Menjadi tengah-tengah ya. Tadi ya saya ulangi. Yang penting kita tidak memaksakan pendapat kita, kemudian kita melihat apapun itu dari banyak perspektif, tidak hanya dari satu perspektif saja. Ya. Begitu Mbak Sofi. Halo Mbak Sofi. Mohon maaf Ibu karena terjadi gangguan di laptop di sebelah, jadi saya pindah di laptop yang lain. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan ketiga dari Mas Sohibul Anwar tadi ya, bagaimana cara kita menjadi moderat atau penengah yang baik? Cara yang pertama, berdasarkan jawaban yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yang pertama adalah kita tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, dan juga kita kayaknya memiliki pemikiran terbuka terhadap segala perbedaan yang ada, karena sebuah beraneka ragam perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita hindari. Selain itu kita juga harus memperbanyak interaksi agar apa? Agar membangun pemikiran kita menjadi terbuka kepada dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Kiranya untuk jawaban pertanyaan ketiga dari peserta, kami persilakan kepada peserta lain untuk mengajukan pertanyaan karena diskusi masih tersedia. Kami persilahkan untuk peserta lain mengajukan pertanyaan. Monggo. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Mbak Sofi, ini belum saya sampaikan ya. Nah, berkaitan dengan apa industri 4.0 atau era post-trad ini ya, penting sekali bagi kita untuk mengetahui atau mempunyai bekal tentang literasi digital ya, literasi digital. Kalau sebelumnya kita kita gembor-gemborkan itu literasi ya, pengembangan literasi, kemudian manfaat literasi. Nah, sekarang kita beralih pada tidak hanya literasi melalui buku ya, tetapi literasi digital ya, ini sangat penting sekali ya. Di antaranya ya tadi salah satunya kita harus tahu platform-platform mana ya, atau youtuber mana yang patut kita ingat ya. Di antaranya banyak sekali ya kiai-kiai yang terjun di media sosial atau dakwah melalui digital. Ini sudah banyak sekali ya, teman-teman juga mungkin setiap hari
berkunjung atau ngakses platform tersebut ya. Diantaranya ini saya perkenalkan ya, nanti agar teman-teman itu bisa memilih, oh ternyata yang sesuai dengan sepemahaman kita, kemudian sesuai dengan keyakinan kita, nah itu ustadz-ustadz yang ini. Nah seperti itu ya. Nah ini saya ada punya literasi digital ya. Nah ini di sini dijelaskan ustadz kiai atau ustadz mana yang itu dakwah di media sosial dan kredibel untuk kita ikuti ya. Diantaranya ada Gus Mus ya, Habib Lutfi, kemudian Kiai Miftahul Ahyar ya, Habib Husain, Kiai Afifuddin Muhajir ya, Kiai Agus Siraj, Gus Behek ya, Gus Nadir ya, Gus Reza, Gus Dhofir, ya, Neng Alisa Wahid, Neng Hindun Anisah, dan lainnya masih banyak sekali. Ya. Nah kemudian ada juga komunitas-komunitas, ya komunitas-komunitas santri digital. Di antaranya ada AISNU, ya, ada Dunia Santri Community, ada PSP Pusat Studi Pesantren, ada Santri Desain Community. Ya, nah ini di antara yang bisa teman-teman ikuti ya, yang saya rekomendasikan dari buku ini. Di antara selain itu juga masih banyak ya, ada NU Online, ada islami.co, ada Fikih ID, masih banyak lagi. Nah, itu kita perlu saat ini mengembangkan literasi digital ya, literasi di media sosial. Ya, kita memilih itu, kita menyisir kira-kira di HP kita yang sering kita kunjungi itu kredibel atau enggak, itu kita sisir. Ya, sekiranya kalau enggak kredibel, kalau enggak jelas, ya kita unfollow saja. Ya, gitu. Nah, itu Mbak Sofi tambahannya. Silahkan saya. Baik. Itu tadi ya tambahan dari narasumber kita, bahwasanya kita direkomendasikan untuk memperbanyak literasi digital dengan membaca. Untuk buku yang direkomendasikan adalah buku mengenai literasi. Tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan adalah seperti Gus Mus, Habib Lutfi, Kiai Aqil Siraj, Gus Nadir, Kiai Miftahul Ahyar, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Baik, masih ada waktu, kita masuk ke sesi. Ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan kepada peserta diskusi menanyakan sesuatu. Monggo. Ini kita batasi sampai jam berapa ya Mbak Sofi? Sampai jam 11 Ibu, jadi masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Oh iya. Baik, cukup. Sepertinya sudah cukup ya ini ya. Karena tadi pemaparannya sudah cukup jelas dan mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah terwakili oleh beberapa peserta yang sudah menanyakan. Nah, sekarang saya akan mengumumkan siapa saja kira-kira penanya yang mendapatkan door prize dari kami. Sudah jelas ya, karena kami menyediakan 3 door prize untuk 3 penanya terbaik. Karena tadi juga cukup 3 penanya, hanya ada 3 penanya, jadi secara otomatis 3 penanya yang sudah mengajukan pertanyaan tadi mendapatkan door prize dari kami berupa Shopee Pay senilai Rp20.000. Nah, untuk mendapatkan, beri tepuk tangan untuk ketiga penanya, yaitu Mbak Novita Rahayu, Mbak Nila Aziza, dan juga Mas Sohibul Anwar. Selamat untuk penanya-penanya yang sangat hebat ini.
Baik, untuk memperolehnya, nanti ketiga penanya tersebut bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tersedia di bagian pendaftaran untuk diskusi online ini, yaitu Kak Ilya dan Kak Alawiyah. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.52, baik, akan kami simpulkan serangkaian kegiatan diskusi online kita pada pagi hari ini, di mana hal yang paling penting yang harus kita garis bawahi adalah kita harus menjadi seseorang yang moderat, terlebih dalam urusan agama yang sangat sensitif di masyarakat kita kali ini. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi seseorang yang tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, berpikiran terbuka, melakukan tabayun, dan juga memperbanyak literasi tentang apa yang akan kita sampaikan atau apa yang kita peroleh dari media-media sosial yang saat ini sangat banyak sekali. Satu kata dari kami, undur. Jadi lihat apa isinya, tabayun dulu, klarifikasi dulu, benar atau tidaknya. Jangan buru-buru langsung memutuskan, karena ini dari tokoh yang sudah cukup terkenal, kita langsung bisa mengambil atau menelan mentah-mentah. Jadi diklarifikasi dulu sejelas mungkin, kita menggunakan sanad yang cukup jelas agar kredibel informasi yang kita peroleh. Terima kasih. Cukup sekian diskusi online pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh peserta diskusi online yang telah meluangkan segalanya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hingga menjelang siang kali ini. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ibu Nurul Aziza, SPDI MPD, yang juga telah memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semua dalam kegiatan diskusi online di pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan bisa memberikan manfaat untuk kita di hari ini dan beberapa dan waktu-waktu yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari dan kita peroleh hari ini dapat bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Jazakumullahu khairan katsir. Ihdinas syiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi, Mbak Ilya dan teman-teman. Ya, mohon maaf. Apa ini satu kalimat ya, satu kata ya, teman-teman ini mahasiswa, teman-teman mahasiswa harus menjadi agen of moderasi. Ya, harus menjadi penggiat moderasi beragama, tidak hanya kalau mahasiswa itu agen of change ya. Nah, kita berkembang, tidak hanya agen of change tapi juga agen moderasi beragama, agen penyeru ya kedamaian ya. Berpikir luas ya, memiliki bacaan luas, berpikir luas dan menerima semua perbedaan. Terima kasih Mbak Sofi. Oh ya Mbak Sofi, satu lagi. Ini saya minta mari kita baca suratul Fatihah ya. Kita tujukan untuk kita, orang tua kita, guru-guru kita ya, guru kita, semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ya teman-teman. KKN RDR 83 ini juga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam mengemban amanat dari kampus, bisa bermanfaat di masyarakat ya. Al-Fatihah.
Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun nggih, untuk peserta dan juga narasumber dimohon untuk tidak keluar dari forum terlebih dahulu karena akan ada dokumentasi. Baik, siap ya? Baik, saya kami persilakan untuk semuanya membuka kamera. Ya. Masih ada yang belum membuka? Kami persilakan. Oke, untuk slide pertama, bersiap-siap, senyum, 1, 2, 3, cukup. Slide kedua, siap ya, senyum, 1, 2, 3. Slide ketiga, bersiap-siap, senyum, 1, 2, 3. Sudah. Cukup? Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami berulang-ulang untuk sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu narasumber dan juga moderator yang telah menemani diskusi online kita pada pagi menjelang siang ini. Nah, untuk teman-teman peserta sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirim di forum chat. Ditutup pada pukul 11:15 menit. Diharapkan para peserta mengisi daftar hadir. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada para panitia, dan seluruh peserta diskusi online yang sangat antusias. Dan juga kami memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh peserta diskusi online. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi daftar hadir, akan ditutup pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat.